Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana saya mendapatkan materi tentang jaminan mutu pangan. Sebelum saya masuk memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elan Ari Krepones dengan nomor induk mahasiswa 1948-2011-021 dari Prodi S1 Farmasi 2019. Nah, lanjut saja, saya akan memaparkan materi saya yang pertama yaitu ada mutu bahan pangan. Setiap orang membutuhkan pangan yang bermutu dan bergizi karena sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan yang bermutu dan bergizi adalah makanan yang diperlukan seorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Apabila beberapa sifat bahan atau produk tersebut dinilai baik oleh konsumen, maka mutu bahan atau produk dikategorikan baik pula. Berdasarkan standar internasional ISO yang sudah diadopsi ke dalam SNI tentang manajemen mutu dan jaminan mutu, maka mutu diartikan sebagai keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Mutu pangan bersifat multidimensi dan mempunyai banyak aspek-aspek. Mutu pangan tersebut antara lain adalah aspek gizi, seperti kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain. Terus itu ada aspek selera, seperti indriau, enak, menarik, segar. Aspek bisnis, standar mutu, kriteria mutu, serta aspek kesehatan jasmani dan rohani. Kepuasan konsumen berkaitan dengan mutu. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang selanjutnya ada batas mutu atau standar mutu. Sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan, maka pemerintah melarang para produsen untuk memproduksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Caranya dengan menetapkan batas mutu yang boleh diproduksi, yaitu penetapan standar batas mutu. Di Indonesia sendiri ditetapkan Standar Nasional Indonesia sebagai syarat bagi produsen dalam memproduksi produk pangan. Dengan demikian, produsen tersebut diharuskan menghasilkan produk yang bermutu baik. Terus selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan konsumen akan mutu suatu produk atau komoditas, maka pemerintah melalui suatu tim khusus menetapkan batas mutu, misalnya SNI. Tujuan penetapan batas mutu antara lain, yaitu yang pertama ada produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. Yang kedua, konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan. Oleh karena tuntutan konsumen berkembang, maka batas mutu akan berkembang pula sehingga standar mutu yang ditetapkan juga harus berkembang. Contoh, dulu digunakan SII, kini diubah menjadi SNI. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada komponen penyusun bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 4 komponen utama yaitu karbohidrat, protein, lemak, air, dan turunan-turunannya. Selain itu juga, bahan pangan juga tersusun dari komponen-komponen anorganik dalam bentuk mineral, dan komponen organik lainnya dalam jumlah yang relatif kecil seperti vitamin, enzim, emulsifier, asam, oksidan, pigmen, dan komponen-komponen cita rasa. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan pangan, tergantung pada susunan, kekerasan atau tekstur, cita rasa, warna, dan nilai makanannya. Yaitu selanjutnya ada jaminan mutu produk. Tuntutan masyarakat akan mutu terus berkembang. Hal ini kemudian terus diantisipasi dengan berkembangnya konsep jaminan mutu atau quality assurance, sistem manajemen mutu, quality management system, dan manajemen mutu terpadu atau total quality management. Berdasarkan SNI, dikenal istilah pengendalian mutu dan jaminan mutu. Jaminan mutu sendiri yaitu suatu kegiatan terencana dan sistematik yang ditetapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu
Secara internal, jaminan mutu memberikan keyakinan pada manajemen, sedangkan secara eksternal memberikan keyakinan kepada pelanggan atau pihak lain. Terus itu, jaminan mutu pada prinsipnya menggunakan metode yang sama dengan pengendalian mutu. Beberapa tindakan pengendalian mutu dan jaminan mutu saling berhubungan. Perbedaan jaminan mutu dibandingkan dengan pengendalian mutu adalah pada ruang lingkupnya yang lebih luas. Pada konsep jaminan mutu, pemeriksaan dan pengujian tidak hanya dilakukan di akhir proses saja, tetapi dilakukan sejak dari awal proses. Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukannya deteksi lebih dini dari kemungkinan masalah yang timbul, baik di awal, pertengahan, maupun akhir proses. Terus itu, dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional, yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standarisasi nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian. Pada konsep jaminan mutu, apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian ditemukan masalah, maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan serta analisa terhadap akar penyebab permasalahan. Hasil analisa dapat digunakan sebagai dasar dari tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Terus itu, dewasa ini beberapa negara telah menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point, atau bisa disebut dengan HACCP, sebagai acuan atau standar internasional untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan. Bahkan Codex Alimentarius Commission, atau bisa disebut CAC, sebagai Komisi Standar Pangan dari FAO atau WHO, telah merekomendasikan HACCP sebagai suatu sistem jaminan mutu yang tepat dalam sistem pengawasan pangan. Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik di pasar kosmetik, regional maupun internasional. Tingkat pemahaman Poktan atau Gapoktan terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk menghasilkan produk hasil pertanian yang aman dan bermutu saat ini masih rendah, sehingga sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait, baik dari pemerintah maupun swasta, dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Baik, untuk selanjutnya itu ada kelas mutu, grades, dan merek. Komoditas, baik dari hasil panen maupun dari proses pengolahan industri tidak selamanya serba sama. Maka oleh produsen atau pemasar terhadap komoditas atau produk itu dilakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan mutunya. Pekerjaan mengelompokkan suatu jenis komoditas yang beragam menjadi beberapa tingkat berdasarkan perbedaan mutu itu disebut pengkelasan mutu atau grading. Sedangkan hasil pekerjaan pengelompokan komoditas menjadi beberapa kelas sehingga masing-masing kelas seragam mutunya. Terus itu ada peranan kelas mutu. Kelas mutu diperlukan karena peranannya dan kegunaannya. Kelas mutu juga berguna untuk memberikan keadilan dalam transaksi, untuk memberi pelayanan mutu pada berbagai strata konsumen dan memberi peluang pada bidang usaha. Di samping itu juga kelas mutu juga dapat memberi petunjuk untuk berbagai penggunaan barang. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar pertimbangan kelas mutu. Sebelum perusahaan melakukan pembentukan kelas mutu terhadap produknya, pertama-tama perlu mengenali sifat-sifat produk dan sasaran pemasarannya. Pembentukan kelas mutu harus menyesuaikan diri dengan tersedianya bahan mentah dan status konsumen sasaran. Pembentukan dan standarisasi kelas mutu pada suatu produk yang akan dikonsumsi dalam negeri berbeda dengan produk yang akan diekspor. Produk yang akan dipasarkan dalam negeri harus menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan konsumen dalam negeri, sedangkan produk yang akan diekspor harus menyesuaikan dengan negara pengimpor. Terus, selanjutnya juga ada unsur dan kriteria mutu. Mutu suatu produk ditentukan oleh banyak sifat produk dan hal-hal lain yang mempengaruhi mutu, yang dikenal dengan sebutan unsur mutu. Unsur mutu juga meliputi hal-hal yang dapat dilihat,
yang dapat diukur dan yang tidak diukur. Unsur mutu juga mencakup 3 hal, yaitu sifat-sifat produk, parameter mutu, dan faktor mutu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.